Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Ibu Agar Wijayati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya. Hari ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan murid, di mana tujuannya adalah memastikan setiap murid melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan masing-masing. Sebagai wujud implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas, idealnya guru memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang dimaksud dengan kesiapan belajar artinya guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan pada minat murid, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dan untuk menyiapkan profil belajar murid artinya guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya dan lingkungannya. Sedangkan untuk strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil murid, seperti menyediakan materi dalam berbagai variasi bentuk dan media. Untuk diferensiasi proses, tentu metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, proyek kolaboratif sesuai dengan gaya belajar murid. Selanjutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Artinya, murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih jenis penugasan, seperti dalam menentukan hasil berupa video, poster, infografis, artikel, PowerPoint, isi, maupun bentuk produk lainnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk dapat membantu mencapai hasil belajar murid yang optimal, guru harus menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, sehingga diharapkan pembelajaran diferensiasi ini mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, sehingga upaya ini dapat meningkatkan hasil belajar murid yang optimal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sedangkan murid yang membutuhkan pendampingan dapat diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya kita akan membahas keterkaitan antar materi mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Mari kita bahas bersama-sama keterkaitan antar modul. Dimulai dari keterkaitan modul 1.1 dan 2.1. Tentu saja dua modul ini punya keterkaitan yang sangat erat karena untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara.
Berikutnya keterkaitan antara modul 1.2 dengan 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan perannya sebagai guru penggerak sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menuntun murid mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan keterkaitan materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dua materi ini tentu berkaitan sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan, karena dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif akan selalu diutamakan seperti keyakinan dan kesepakatan kelas, di mana hal tersebut sudah diyakini guru dan murid sebagai kebaikan universal yang harus selalu diterapkan. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa tetap sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.